teori, kita nggak tahu nanti bakal ke depannya berubah atau enggak. Karena apa? Karena teori jawabannya apa ya? Karena soal teori sering berubah dibandingkan soal yang perhitungan kayak di bawah sini gitu. Buat untuk soal nomor 2-nya itu disuruh mencari kala ulang ditetapkan berdasarkan luas daerah pengaliran dan jenis daerah yang akan direncanakan, jelaskan deskripsi daerahnya. Nah, nomor 2 ini juga sebenarnya teori juga, itu udah ada di PPT-nya juga. Jadi untuk kala ulang untuk bangunan pelengkap dipakai kata ulang yang sama dengan sistem saluran di mana bangunan pelengkap ini berada. Perhitungan cara jam berdasarkan teknologi minimal 1 tahun terakhir. Jadi ini bisa dilihat ya, ini sebenarnya udah ketetapan sih kalau kayak gini nih, dari PPT-nya juga udah ada. Dari tinggi kota itu ada kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Itu buat data tangkapan airnya itu dalam satuan luas itu hektar, itu ada dari 10 hingga 100, 100 hingga 500, hingga lebih dari 500. Itu ada datanya di sini semua. Soalnya teori saya nggak terlalu jelas banyak ya, yang paling dihitungan nanti sih, hitungan nanti nomor 3 sama nomor 4. Itu bakal ada perhitungan detail. Jadi untuk yang 3 ini, jadi gini, soal 3 sebenarnya soal hitungan. Jadi rencananya ini di soal nomor 3 ini bakal ada dibangun penanganan drainase di 2 daerah. Karena keterbatasan dana, maka dibuat skala prioritas penanganan drainasenya. Jadi di bawah ini nanti kita hitung nih berapa skala prioritasnya antara daerah A sama daerah M, daerah B. Nanti dicari nilai yang paling besar untuk daerahnya. Nanti setelah kita lihat nih mana nilai yang paling besar, nanti kita anggap itu sebagai yang paling prioritas. Gitu loh. Sebenarnya daerah untuk perhitungan nomor 3 ini itu sebenarnya kita cuma lihat doang nih sebenarnya, lihat apa yang dibutuhkan di daerah A dan daerah B, nanti kita cocok logikan terhadap terhadap yang di sini. Ini kan saya udah ngeplot ini juga ya buat tabel dari PPT Fusi. Nanti kita tinggal masuk-masukin nih nilai-nilainya nih. Jadi yang pertama itu kan untuk daerah A nih, daerah A tinggi genangannya itu 0,3 sampai 0,5 meter. Luas genangannya itu lebih kurang dari 1 hektar. Lamanya genangan 1 sampai 2 jam. Frekuensi genangannya 3 kali per tahun. Kerugiannya juga, kalau kerugian intinya sih yang kita lihat ialah kerugian industri komersial yang kurang padat. Intinya sih ada kata kurang, ada kata sangat, dan ada kata tidak. Nanti itu ada skalanya masing-masing. Untuk lebih enaknya bentar ya Bang, saya buka biar kita bisa lihat. Jadi ini kan kita kan udah bakal dikasih tahu ya buat daerah A sama daerah B ini untuk ketentuannya. Nah, untuk daerah A kan di sini kan dikatakan tinggi genangannya itu 0,3 sampai 0,5 meter. Kita masukin nih 0,3 0,5 kan di sini kan ya. Persentasenya ini dalam persen ya. Jadi untuk nilai standar parameter yang satu ini itu parameter standar nilai 35. Sementara untuk dari daerah 0,3 sampai 0,5 meter itu kan persentasenya 30%. Jadi artinya nilai 35 ini kita kalikan dengan 75% nih. Jadi 35 kali 75% itu hasilnya 26,25. Sementara untuk luas genangan karena dia kurang dari 1 hektar, kita masuk juga nih hektar. Karena dia 0 berarti 25 nilai 25 dikalikan dengan 0%. Kemudian untuk daerah genangan, untuk lamanya genangan karena dia 1 sampai 2 jam, kita masukkan juga nih 1 sampai 2 jam nih. 20 kali 25% dapat 5. Kemudian untuk frekuensi genangannya itu dapat 3 kali per tahun. Karena 3 kali per tahun berarti dia frekuensi nilainya bakal segini, kurang sering 3 kali tahun. 50% dikalikan dengan 20, bisa segini nih. Nah, itu kan untuk kriteria genangan ya, untuk yang pertama. Kemudian untuk yang keduanya nih, atau kerugian ekonomi. Untuk kerugian ekonomi kan dikatakan bahwa genangan terjadi di daerah industri komersial yang kurang padat. Poin pentingnya ialah industri komersial yang kurang padat. Jadi kita lihat nih, kalau ini kan rata-rata kan antara dari industri dan komersial ya. Kita cari nih, industri komersial yang kurang padat. Dapat di sini poin ini. Industri komersial kurang padat. Saya masukkan poin 65 di sini. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kriteria gangguan sosial dan fasilitas pemerintah, dikatakan
Genangan terjadi di daerah banyak pelayanan fasilitas sosial dan pemerintah. Intinya poinnya itu banyak fasilitas sosial dan pemerintah. Ini lihat nih, banyak fasilitas pelayanan sosial, berarti nilai 100 nih. Ini ada banyak, ada pelayanan sosial dan fasilitas pemerintah, dapat nilai 100. Sebenarnya ini lebih ke arah cocokologi sih. Kita cocok-cocokin aja data yang ada dengan tabel yang ada di sini gitu loh. Kemudian untuk poin keempat itu ada kriteria kerugian dan gangguan transportasi. Di sini kan dikatakan genangan terjadi di jaringan yang transport yang padat. Di sini kita lihat nih, genangan air terjadi di daerah transportasi yang padat, itu nilai 100. Kita tinggal masukkan nih 100. Dan juga untuk sebelahnya kriteria untuk daerah perumahan itu banyak terjadi di perumahan kurang padat. Di sini lihat nih, perumahan kurang padat itu ada 65 poin. Masukin ke sini. Kemudian untuk yang kriteria terakhir di kriteria 6 itu ada kerugian hak milik. Nah, kerugian hak milik ini di sini dikatakan seolah itu kerugiannya kurang dari 40% dari nilai pribadi. Kita lihat nih, kerugian 40% dari milik pribadi dapat poin 30. Nah, nanti setelah kita dapatkan poin-poin ini, poin dari subbab 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 ini, kita nyiblai nih, kita akumulatifkan, didapatkan dalam 41,25. Kemudian untuk daerah B juga kita melakukan hal yang sama juga. Kita menyocokkan lah antara data yang ada di soal bersama tabel-tabel yang di sini nih. Untuk data soal kan di sini kan kita lihat nih 0,1 sampai 0,2 jam. Itu artinya kan ada di daerah ini ya. Dapat nilainya 35 kali 25%. Kemudian untuk luas genangannya juga itu 2 sampai 4 hektar. Masukin 2 sampai 4 hektar itu 25% kali 50. Kemudian untuk lamanya genangan juga, lamanya genangan di sini kan 4 sampai 8 jam ya. Masukin juga nih 4 sampai 8 jam nih. 20 kali 75%. Kemudian untuk frekuensi genangan juga 6 kali per tahun. Ini 6 kali per tahun kan. 6 dikali dengan itu 20 dikali dengan 75%. Kemudian untuk untuk skala prioritas kita itu kerugian ekonominya dikatakan bahwa genangan terjadi di daerah perumahan ya. Jadi saat di daerah terjadi di daerah perumahan. Kita lihat di sini perumahan ini kan komersial perkantoran padat. Nah, ini perumahan atau daerah pertanian itu nilainya 30. Kemudian untuk kriteria selanjutnya itu gangguan fasilitas pemerintah. Di sini katakan genangan dari daerah yang banyak pelayanan. Ingat, banyak pelayanan sosial dan fasilitas pemerintah. Itu berarti dikategorikan sebagai yang tinggi nih. 100 kita masukkan nilai ini. Kemudian yang keempat itu dikatakan bahwa kriterianya ini kriteria kerugian dan gangguan transportasi. Dikatakan di sini bahwa gangguan terjadi di daerah yang transportasinya padat. Kata padat itu berarti kita merujuk pada kerugian yang tinggi. Berarti nilai 100 di sini. Ya, selanjutnya juga kita akan mencocok lagi loh Bang. Dan teman-teman semua. Kriteria yang kerugian pada daerah perumahan juga. Sini kan genangan dari daerah yang padat sekali. Berarti nilai 100 juga. Kemudian yang keenam itu kerugian hak milik pribadi, dikatakan bahwa kerugiannya itu lebih dari 80%. Jadi artinya nilainya itu 100. Nah, jadi setelah kita jumlahkan nih, yang daerah A kita jumlahkan dapat ke 401, daerah B itu dapat 481,25. Ya bandingkan nih mana yang paling besar untuk nilai prioritasnya. Kan di sini kita lihat bahwa nilai yang lebih besar itu sudah dapat di daerah B, daerah yang ini sebelah kanan. Nah, artinya setelah kayak gini kita dapat simpulkan nih bahwa daerah B itu memiliki nilai skala prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan daerah A. Maka dari daerah B merupakan prioritas utama dalam perencanaan perancangan drainase gitu loh buat soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 sih kasarnya kita mencocoklogikan antara data-data yang ada di soal dengan tabel-tabel yang ada di sini. Ini kan kalau nggak salah ada 6 tabel ya. Nah, kira-kira sih seperti sih. Untuk soal nomor 3 kira-kira ada yang intanya kan nggak dari abang, kakak, dan teman-teman semua? Atau ada yang masih bingung gitu? Jelas toh. Oke, siap, makasih. Jelas. Oke, Bang. Oke, untuk nomor 3 sepertinya cukup mudah karena kita cuma mencontohkan doang. Nah, sekarang nomor 4 nih. Nomor 4 ini kan yang jadi bahan untuk besok kuis ya buat Ibu Sih khusus buat Kaskusi. Nah, jadi kalau nomor 4 ini untuk nomor 4 ini
kita kan bakal ini ya, kita bakal menghitung berapa besaran saluran drainasenya. Di sini tuh kita tuh ada dua daerah nih kasarnya nih. Ada dua daerah, itu ada daerah yang 1 sama daerah 2. Nah, daerah 1 ini memiliki kriteria yang pertama dikembangkan menjadi daerah single family, kedua kemiringan daerahnya cuma 2%, ketiga lebar jalannya 10 meter, keempat saluran direncanakan dari pasangan batu kali, kelima daerah ini akan dibangun sumur resapan yang dapat mencapai 50% debit banjir Q5 dari daerah 1 itu sendiri. Kemudian untuk penduduknya itu terdiri dari 1.500 keluarga dengan masing-masing keluarga itu 4 orang dan kebutuhan air sebesar 105 liter per orang per hari. Dengan rata-rata per hari itu sebanyak 8 jam. 5 rumah tangga akan dibuang ke saluran drainase. Kemudian untuk yang daerah 2 itu dikembangkan menjadi daerah industri ringan. Kemiringan 1%, lebar jalannya itu 10 meter, saluran direncanakan menjadi dari pasangan beton. Kemudian kebutuhan air industrinya itu 25 kubik per hari per hektar. Limbah industrinya ini nanti akan dibuang ke dalam saluran drainase setelah diolah terlebih dahulu. Terus di sini katakan juga bahwa curah hujan rencana itu bisa R5, bisa R24, itu sebenarnya sama aja. Itu sebesar 150 mm. Kemudian di sini kita disuruh hitung debit rencana di titik E yang merupakan titik pertemuan dari daerah 1 dan 2. Catatan di sini kita bakal menggunakan rumus Kirby. Nah, jadi kalau konsep pakai gini, ini kan ada daerah 1 dan daerah 2 ya. Itu masing-masing lebarnya itu ada 350 meter, untuk sebelah kanan 300 meter sebelah kiri. Sementara untuk lebar vertikal itu sebesar 250 meter. Jadi rencana itu dari sini nih nanti kita bakal ada bangun saluran ke bawah kiri. Yang sebelah kiri juga sama nih, kiri kanan. Rencananya kita mau bakal sini nih, rencana mau saluran nanti dari kedua daerah 1 dan 2 ini bakal dilanjutkan bersama-sama dengan saluran daerah ini. Jadi kedua ini akan digabung saluran rencananya. Maka dari itu kita lanjutkan langsung ke pembahasannya ya. Sebenarnya untuk bahasan ini kan karena tulisan saya kecil mungkin ya. Mungkin bisa dilihat di GCR-nya Busi ya. Di yang rumus sekali ini yang jawabannya di sini nih. Tapi di sini kan ya jawabannya Busi yang ini. Di sini mungkin lebih jelas ya. Tapi mungkin sini kan nggak ada berapa kayak semacam apa ya? Ya dia nggak. Ya saya kan saya udah kasih tahu kan kalau misalnya kayak nilai badan aspal nih dia ada dua nilai kan 0,1 sama 0,5 itu dipakai yang mana? Jadi di sini saya diberikan semua ini lebih lengkap. Tapi untuk kalau mau yang lebih jelas itu bisa pakai soal jawabannya Busi yang ada. Ya. Pelan-pelan toh. Iya maaf. Oke. Jadi yang pertama itu kita menghitung dulu nih daerah 1. Nah, daerah 1 itu kan pertama dia ada 4 ya. Daerah 1 itu kalau kita kupas itu ada 4. Pertama, di sini kan kita kan ada jalan nih. Di sini kan kalau nggak salah ada jalan ya. Sorry saya tadi kurang nambahin. Kalau sebenarnya di sini itu ada jalan sebenarnya. Nah, ini jalan. Nah, jalan ini lebarnya 10 meter. Lebar jalan 10 meter. Nanti lebar jalan ini nanti kita bakal split nih buat perhitungannya nanti. Ya. Jadi untuk ini jadi untuk perhitungan pertama dari 1 ini kita bakal ada ngitung 4 perhitungan. Pertama kita bakal ngitung jalan nih. Nah, jalannya itu nanti kita belah 2 nih. Kita akan menghitung badan jalan. Terus kita juga bakal ngitung bahu jalan. Karena jalan ada 2 kan. Jalan kalau kita belah tuh ada 2. Ada badan jalan sama ada bahu jalan. Nah, jadi 2 perhitungan nanti kita bakal hitung. Kemudian juga kita akan ngitung daerah perumahan single family yang sesuai kriteria tadi yang pertama. Dan juga kita bakal hitung saluran drainasenya. Jadi ada 4 nih kita bakal hitung. Jadi yang pertama untuk badan jalan sendiri nih. Kan kalau kan di sini kan kita kan jalan ya. Jalan itu kan 10 meter ya. Membentang dari kiri ke kanan. Ini 10 meter. Karena kita ngitungnya dari sebelah sisi sini nih. Artinya kita split 10 meter nih. Split 10 meter jadi 5 meter. Jadi kita hitungnya cuman yang ada di sini dong. Nah, split 5 meter karena kita pecah jadi 5 meter kan. Jadi kan dia kan 5 meter arah kanan sama 5 meter arah kiri. Kasarnya gini, misalnya ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Jadinya kan 5 meter ada arah ke barat, sama 5 meter lagi ada arah ke timur. Karena kita di sini mau ngitung daerah 1, berarti kan kita ngitung arah timur kan, arah timur dan
karena biasa di jalan tuh ada saluran drainase sebelah kiri sini terletak di bahu jalan. Nanti kita hitung sini nih buat daerah kirinya. Makanya nanti buat jalannya ini nanti kita split nih jadi 2, ada 5 meter. 5 meter yang sebelah kanannya gitu loh. Jadi istilahnya kita cuma ngitung radiusnya lah, bukan diameternya. Kira-kira seperti itu. Jadi pertama kita cari tahu nih pertama kita di sini mau hitung badan aspal. Nah, badan aspal biasanya itu karena di sini 5 meter ya. Bisa kalau badan aspalnya 5, kalau jalan 5 meter berarti kepecah 2 nih. 3,5 meter itu buat badannya. Sementara 1,5 meter itu untuk bahunya. Itu dijelasin soalnya toh. Iya, itu nanti jelasin apa sih, karena di sini kita 5 meter, karena di sini kan 10 meter ya, pecah 2 5 meter, 5 meter nanti dapat 3,5. Nanti kalau lebarnya lebih dari itu, nanti dikasih tahu lagi dari soal, biasanya segitu. Oh, jadi Soalnya bukan ketetapan itu ya toh? Ya, bukan. Soalnya masing-masing jalan kan dia kan punya spek yang beda-beda kan, kita nggak tahu nih spek yang mana, nanti kalau ngiranya ini bakal salah. Nanti paling kalau nggak dikasih tahu di soalnya, mungkin bisa nanya ke dosennya, Bu, ini buat lebar jalannya kira-kira berapa ya, Bu? Ya. Oke, yang pertama badan jalan nih. Biasanya kan badan jalan kan terbuat kan dari aspal ya. Nah, karena badan itu dari aspal, ya. Tadi gimana? 3,5 emang ada di soal tuh? Nah, itu 3,5 itu karena kemarin dikasih tahu sama Busi. Oh iya. Nah, jadi kalau besok nggak dikasih, kalau dari soal tuh nggak ada, tanya sama Nanya. ya. Karena kalau nggak ditanya nanti kita salah gitu nggak. Jadi yang pertama badan jalan nih. Badan jalan kan biasanya kan terbuat dari aspal ya. Sini kita cari nih di sini kita mau bakal nyari nilai C-nya nih. Nilai C itu kan sebenarnya kan buat ngitung apa sih? C itu kan kita kan bakal ngitung koefisien aliran nih. Jadi kita hitung dulu nih C-nya nih karena kita nggak dapat gitu untuk aliran tinggal. Nanti kita cek tabel. Nah, karena cek tabel karena badan jalan biasa terbuat dari aspal ya. Kita lihat di sini aspal nih. Pada jalan, ini ada aspal. Aspalnya dapat aspal dapat nilai 0,7 sampai 0,95 nih. Nah, karena ada dua nilai kan 0,7 sama 0,9 nih kita identifikasi dulu nih. Kan biasa aspal itu kan dia permukaannya nggak begitu curam landai. Jadi dia kalau gambar nih kalau misalnya kita ambil aspal ya dari penampakan, dia kan gini kan. Nah, ini kan artinya kan landai ya. Artinya kalau landai ini kita pakai 0,7 ini karena kalau kata Busi sih ini kan nilainya ada kecil sama ada besar ya. Ini kecil, ini besar. Kalau yang kecil ini dimasukkan dalam kategori landai, sementara yang besar ini dikategorikan sebagai kondisi curam. Karena badan jalan yang kita analogikan, kita pastikan dia bersifat landai, maka kita pakai nilai 0,7. Gitu. Kemudian untuk L itu sebagai lebar. Nah, karena lebar di sininya, kita kan tadi kan udah gitu kan kalau lebar jalan itu kan 5 meter. 5 meter di split dari 2. Itu 3,5 meter untuk badan jalan, 1,5 meter untuk bahu. Nah, karena kita di sini mau ngitung badan jalan, berarti artinya kita pakai 3,5 meter. Gitu loh. Di sini ada penjelasan 3,5 meter untuk badan jalan. Kemudian untuk R di sini nanti kita bakal cari juga nih. R ini kan untuk smooth pavement ya. Untuk R ini ada tabel sendiri nih. Jadi untuk R ini kan K ya. R nih. Nah, di sini R nih. Nah, karena ini jalan kita kategorikan sebagai smooth pavement. Maka kita akan dapat bahwa smooth pavement di sini nilainya 0,02. Masukin 0,02. Kemudian untuk S nih. Nah, S ini sebenarnya tuh nggak di tabel. Jadi S-nya itu kalau nggak salah kemarin tuh tahu sama Pusti nih. Kalau 1% itu buat badan jalan. Kalau 3% itu untuk bahu jalan. Sementara ada lagi nilainya itu kalau nggak salah smooth apa sih untuk nilai S itu ada juga tuh yang ini ya. Ada juga nilai 2%. 2% itu biasanya untuk daerah perumahan. Daerah-daerah industri atau perumahan-perumahan yang ada di ininya. Sebenarnya itu ketentuan lagi nih sebenarnya dari soalnya. Tapi di sini nih kalau untuk jalan khususnya itu biasanya untuk badan jalan kita pakai 1%, sementara untuk bahu jalan itu kita bakal pakai 3%. Karena di sini kita menghitung badan jalan kita ngitungnya pakai 1%. Kemudian untuk luasannya nih, nah luasannya tadi kan kita kan udah dapat nilai kan kalau misalnya itu daerah, jadi tadi kan dapat kalau ininya kan dia kan ada daerah ya, daerah 1 sama daerah 2. Daerah 1 kan kalau nggak salah daerah 3,5 meter. 250, sebelah kanan ini 250. Karena di sini kita mau ngitung luas nih ya, luas daerah ini yang diarsir.
Ini kan kita kan dapat 3,5. Nah, 3,5. Jadi di sini kita tinggal ini 3,5 meter dikali 350. Dapatnya 1.225. Itu nanti setelah dalam 1 meter persegi kita ubah dalam hektar. Jadi dapatnya 0,175 hektar. Nah, kemudian ini kita ngitung nih nilai TI-nya nih. Nilai TI itu rumusnya kan ini ya. Tok. Ya. Tadi kenapa 350 sih, Tok? 350 karena kita ngitung ini. Luasan ini loh. Ini kan 3,5 nih. Ini buat lebarnya. Luas-luasnya ini pakai 350. Gitu loh. Kenapa Nah, kita enggak kan 250? karena 250 kan kita beda hitung. Kita nggak ngitung dari sini. Kita nggak ngitung dari sini. Kita ngitung jalan doang. Sepanjang jalan ini loh ya. Oh, jalannya. Ya jalan bukan saluran di sini. Kalau saluran nanti ada perhitungannya lagi. Karena ini konsep karena di sini kita mau ngitung jalan ya. Kita pakai yang jalan ini gitu loh. Jadi Oke, 3,5 kali 350 dapatnya 12,25 meter persegi atau dalam 1 hektar 0,175. Nanti kita bakal ngitung nih rumus Kirby kan pakai TI. TI kan 1,44 dikali R dikali S pangkat minus 0,5 dipangkatin dalam kurung dan keseluruhan itu 0,467. Ya rumus ini ya. Yang masuknya nih 1,44 dikali L-nya kan 3,5 meter. Dikali R-nya itu 0,02 dikali dengan S-nya 0,01 dipangkatin minus 0,5 dipangkat lagi 0,467 nih. Dapat nilai waktu TI di sepanjang jalan aspal ini. Ingat dalam badan jalan aspal ini dapat waktu 1,22 menit untuk memancarkan air. Jadi kasarnya TI itu tuh ngitung waktunya, ngitung waktu di mana air itu berjalan gitu loh, sepanjang daerah tersebut. Di daerah badan jalan itu air hujan bisa turun dan bisa mengalir selama 1,22 menit. Itu kasarnya sih gitu. Kemudian setelah kita ngitung badan jalan, kita juga bakal hitung kita juga bakal ngitung bahu jalan nih. Nah, bahu jalan kalau kata Busi itu dikategorikan sebagai tanah butir halus yang dipadatkan. Nah, karena di sini kan kita kan mau nyari tanah butir halus ya. Di sini kan nggak ada tanah butir halus nih di sini nih di tabel. Jadi Busi kemarin nambahin tuh kalau tanah butir halus itu dan didapatkan nilai C-nya 0,4. Jadi kan nggak ada kan tanah pasir butir halus, nggak ada kan tanah pasir datar, tanah pasir curam, tanah pasir datar. Dan nilainya nggak ada 0,4 sama sekali. Nah, kemarin tuh Busi ngasih tahu kalau tanah butir halus padat itu nilai C-nya itu 0,4. Nah, jadi nanti yang kita heran ialah nanti kalau misalnya besok nih ada soal-soal yang dimana nilai C-nya kita nggak tahu dan menurut kita juga di tabel juga nggak ada, mungkin bisa tanyakan lagi ke dosen yang bersangkutan, mungkin kalian buat apakah teman-teman. Soalnya kan ada beberapa soal-soal yang dimana soal ini tuh nilai C-nya kita nggak dapat di tabel gitu loh. Itu mungkin bisa ditanyakan lagi buat besok, buat ketika kuspen nanti atau ketika UTS nanti nanti. Soalnya kan ada beberapa nilai-nilai C itu yang nggak diinput dalam tabel ini. Terus setelah kita nyari nilai C, kita juga bakal nyari nilai L nih. Karena tadi saya bilang kalau bisa badan jalan itu di split dari 5 meter, 3,5 itu buat badan, 1,5 itu buat bahu jalan. Oke. Kemudian R itu 0,10. Nah, 0,10 dapat dari mana? Jadi karena bahu jalan itu konsepnya bukan ini ya, bukan apa sih? Kita bukan smooth pavement, tapi dia lebih ke arah smooth bare packet soil atau freestone. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah tanah tapi yang dihaluskan gitu loh. Nah, itu dikasih tahu di soal juga, Tok. Nah, Atau itu harus tahu. Nah, itu taunya gimana? kayaknya kita harus tahu deh. Tapi soalnya kan biasanya sih kalau dari soal sebelumnya sih yang kuis dari pembahasan Busi kemarin nggak dikasih tahu, tapi nanti kita besok nih kita tanya lagi nih buat kepastiannya gimana soalnya kan kita nggak bisa mengkondisikan daerah kan, kayak ini apa sih ininya, kita juga nggak bisa nebak-nebak gitu loh. Iya. Mungkin besok ditanya lagi ya buat ke dosen yang bersangkutan. Tapi biasanya sih kalau jalan smooth pavement, kalau bahu jalan biasanya pakai smooth bare packet soil atau via of stone. Jadi dapat nilainya 0,10. Nah, 0,10 kan? Karena 0,10. Sementara ESA tadi kan saya udah bilang 1% itu untuk badan jalan, 3% untuk bahu jalan. Nah, terus buat A-nya tadi, kita hitung nih. A-nya tadi kan, kita kan 3,5 yang di atas ya. 3,5. Sementara yang bawah kita pakai 1,5 meter kali 350 meter. Dapat 525 meter persegi. Itu kalau di hektarnya 0,0525.
HA. Nah, kemudian setelah kita nyari CLRS-A ini, kita bakal ngitung TI. TI-nya itu kita ngitung 1,44 dikali R, dikali L, dikali R, dikali S, pangkat minus 0,5, dan kurung LRS-nya itu jadi 0,467. Nggak masukin nilai yang di atas, dapat 1,35 menit nih. Nah, jadi ini kan kita kan ngitung kan ini ya, ada daerah 1, ada daerah 2. Di sini kita hitung 2 kali. Nah, sorry. Ini kita hitung 2 kali. Buat bahu jalan sama buat badan jalan. Nanti di sini nih kita hitung juga nih sebelah nih. Nanti buat daerah pemukiman single family sama buat saluran drainase nih. Jadi kita dapat kayak perhitungan ya. Nah, artinya kalau kayak gini total nih daerah yang sebelah di bawah sini kita totalin nih. Ini total waktunya nih. Nanti kita compare sama daerah yang di atas nih buat total waktunya. Makanya tadi kan kita ngitungan berurut ya. Pertama dari badan jalan terus bahu jalan. Nanti dari badan sama bahu jalan ini kita bakal akumulatifkan nilai waktunya. Jadi nanti untuk nilai TI total yang dari jalan itu sendiri nih, dari 2 di bawah ini, didapat nilainya 1,22 menit ditambah 1,35 menit. Ini kita tambah. Dapat hasilnya itu 2,57 menit. Nah, jadi ini TI total yang ada di jalan. Nanti TI di jalan ini nanti kita bakal compare nih sama yang TI yang ada di saluran drainase daerah sini. Kita bakal nyari nilai terbesarnya. Maka di sini kan saya ada nulis garis nih. TI total sama dengan 1,22 tambah 1,35 dapat 2,57 menit. Itu buat perhitungan di jalan doang nih. Buat jalan nanti kita bakal compare di atas. Buat di perhitungan selanjutnya. Nah, saya bisa bersihkan ya. Terus karena kita udah ngitung dari daerah jalan, kita di sini bakal menghitung daerah perumahan single family atau kasarnya perumahan rumah tangga lah. Di sini kita dapat analogikan bahwa daerah single family itu merupakan daerah yang landai, daerah yang permukaan rata. Nah, karena di sini single family, kita cek nih di nih nilainya. Di sini perumahan single family itu kan nilainya kan 0,3 sampai 0,5. Nah, saya cari 0,5 karena tadi saya bilang kalau bagian angka sini kan ada 2 angka ya, sebelah kiri sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu dikhususkan untuk daerah landai, sebenarnya untuk yang sebelah kanan yang lebih besar itu dikhususkan sebagai daerah-daerah yang memiliki permukaan yang curam. Jadi karena dia landai single family itu maka dikategorikan sebagai CN itu sebesar 0,3. Kemudian untuk ELA nih, karena ELA di sini kita lihat di sini kan 3,5 ya. Sebenarnya yang vertikal 2,5, kita itu lebar 2,5. Nanti di sini kita masukin nilai 2,5. 250 meter untuk lebar. Kemudian untuk nilai R-nya sendiri, di sini kan R-nya kan kita kan kondisi tanah rata-rata single family itu seperti apa. Di sini kita kemarin Gusi itu mengasumsikan bahwa nilai R-nya itu kalau nggak salah kita kategorikan sebagai average grass. Average kan biasanya kan tanah yang bagus kan, tanah yang bagus tuh mungkin buat masalah kondisi tanah sehingga dia tuh sehingga bisa dibangun bangunan. Kenapa dia pakai average grass? Kondisi tanah yang rata-rata. Nah di sini dapat nilainya itu R-nya itu 0,4. Masukin 0,4 karena dia kondisi average grass. Sementara untuk SI ini karena di sini kan kalau nggak salah kan sini kan saya bilang 1% itu untuk bahu jalan, sementara 1% itu badan jalan, sebenarnya 3% itu untuk bahu jalan karena kondisinya di sini lantai setengah semi ya, jadi kita nggak terjadi sebagai jalan ataupun bahu jalan atau badan jalan, maka di sini atribusi kemarin dipakai SI itu 2% atau sekitar 0,02. Ini kan SI kan 3% karena bahu jalan itu kan kalau nggak salah kan biasanya lebih curam kan dibandingkan badan jalan. Karena dia kan kalau badan jalan kan dia gini ya, badan jalan. Sekarang kalau bahu jalan tuh lebih curam lagi gitu. Jadi dia average ringannya lebih curam dibandingkan di badan jalan. Nah, oleh karena itu di sini Busi kemarin dibilang kalau buat daerah perumahan itu rata-rata untuk SI itu bernilai 2%. Gitu. Toh. Tapi itu diketahuin di soal kan ya, toh yang 2%? Nah, itu kita nggak tahu nih besok gimana nih. Soalnya yang kemarin itu Busi itu ngasih tahunya secara verbal, dia nggak ngasih tahu secara dari soal. Tapi biasanya tuh kalau berdasarkan soal ini analisis soal yang sebelumnya itu yang pelatihan itu dia bilang kalau buat SI itu 1% buat badan jalan, kan badan kan biasanya kan landai ya, nggak terlalu miring banget kan di badan jalan asumsi. Ini kan nggak terlalu landai kan badan jalan kan, sementara untuk bahu jalan lebih gini ya, ada cekungan buat saluran. Jadi
Jadi badan jalan tuh dikasih persentase di sini kan 1%, ini 3%. Sementara buat perumahan biasanya sih rata-rata 2% ya. Kalau kata Bu sih 2%. Kita paling kalau besok nggak dikasih tahu, ya nanya aja sih. Paling sih gitu, karena besok kan masih kuis juga kan. Buat measurein kaki, Bu, besok gimana Bu buat S1 berapa ya Bu besar Bu? Soalnya S itu nggak dikasih tahu di tabel maupun di PPT-nya gitu loh. Jadi sebenarnya agak bimbang juga buat S berapa. Tapi rata-rata sih gitu, 1% buat landai, 3% buat curam, 2% buat gitu. Kemudian untuk nilai A-nya itu atau luasan yang ada di perumahan single family itu kita hitung nih karena dia panjang membentangnya di sini 350, di sini 250 ya ke bawahnya kita hitung 350 kali 350 dapat hasilnya 4.500 sekitar nilainya 8,5 hektar. Nanti kita bakal nilai nih TI-nya nih. TI-nya 1,44 dikali L dikali R dikali S maka 30 kali 4 dapat nilai 3,84. Nah, dari sini nih, dari perhitungan C-nya kita udah ngeliat nih, bahwa kombinasi perhitungan A sama B atau daerah bahu jalan sama badan jalan itu kan cuma dapat 2,5 meter. Kita compare sama yang bawah nih, 3,84 meter. Kan lebih gede di bawah kemana-mana ya, 34. Lebih gede yang di bawah nih, atau yang lebih gede yang di formasi family sebesar 3,84 meter. Nah, jadi karena perhitungan waktu di drainase ini kita bakal menghitung berdasarkan waktu terlama ya. Jadi buat perhitungan selanjutnya kita bakal pakai nih perhitungan yang paling lama nih, ada perhitungan 30,84 menit. Jadi yang saat A sama B ini buat kedepannya bakal diabaikan. Kira-kira gitu. Jadi karena terbesar dipakai yang terbesar. Kemudian setelah kita ngitung, tadi kan satu set ya, ngitung jalan itu bahu jalan sama dari badan jalan. Berarti satu set juga nih buat daerah yang tadi kanan yang sedas itu hitung karena kita udah ngitung rumah single family, kita juga hitung juga nih buat saluran drainase sebelah sini. Nah, buat saluran drainasenya itu kita panjang saluran kan 350 meter ya. Berarti kita pakai ini jar saluran. Nah, jar salurannya 350 meter. Berarti perhitungannya ada tadi mungkin saya keliru tadi ya. Jadi karena jadi gini kan. Ini daerah 1. Ini buat badan jalan. Ini buat ini buat bahu jalan. Nanti kita bakal ada itu buat saluran drainasenya di sini kayaknya. Nah, jadi buat perhitungannya nih perhitungannya nanti daerah sini nih, yang industri ini buat daerah ini salurannya ini kita bakal gabung sama saluran drainase karena dia kan direct langsung kan jadi rumah keluar mau saluran drainase sekarang mau jalan tuh jalan. Jadi hitung ini sama ini combine nya ada 2. Jadi gabungan tuh 2, hitungan jalan satu set, hitungan perumahan sama saluran drainase rumah itu juga gitu. Dan itu ngebentangnya dari kanan ke kiri bukan dari atas ke bawah. Jadi kalau buat drainase ini itu pakai di sini ya. Jadi salurannya 30 meter itu nanti dikasih tahu juga buat phase salurannya itu 2 meter per second ya. Jadi buat salurannya 2 meter per detik nanti hitung nih buat rumus saluran itu pakai rumus TD kan. TD sama dengan L per 60 dikali V. Nanti kita tahu nih L 30 meter dibagi 60 itu kan dari sananya 60 dikali dari V-nya nih V saluran tadi kan 2 meter per detik ya. Itu langsung kasih tahu nih 50 per 60 kali 2 dapat 2,92 meter. Terus nanti nih setelah kita tadi yang kita lihat ya bahwa perhitungan tadi kan saya cari satu set kan. Maksudnya set atas tuh set rumah sama saluran, bawah itu jalan sama bahu jalan. Karena di sini kita pakai saluran drainase sama semua berarti asalnya nih TC sama dengan TI tambah TB itu 30,84 tambah 2,92 dapatnya 33,76 meter. Itu buat daerah 1 kasarnya 33,76 menit. Jadi di sini nih nanti gambarannya kan dari kanan ke kiri ya. Dari daerah E sama D itu nanti yang ke bawah 3,84 yang atas 2,57 menit. Di sini kan kita kan saluran ya. Di sini kan jalan kasarnya di jalan, ini rumah. Jadi nanti rumahnya ke bawah, jalannya ke saluran drainasenya nih. Jadi dari atas itu 30,84 menit, sekarang di bawah 2,57 menit. Ditambah saluran 2,92. Nanti kan karena dari 2 ini kita pakai terbesar ya, terbesar yang ini. Jadi nanti 3,4 tambah sama saluran ini. Didapatkan ini hasilnya.
33,76 menit. Itu untuk daerah 1 nih, buat lama waktunya drainase ini bakal mengalir selama 33,76 menit. Nah, kemudian untuk perhitungan selanjutnya itu kita bakal ngitung nilai dari ini. Sebenarnya kita kan bakal mau nyari nilai Q, QS, QSR, QLRT sama QDE. Nah, misalkan itu buat nilai QQ-nya ini nih kita analisis dari soal nih, karena pasti kan kalau di soal itu kan pasti kan nanti dikasih tahu kan, entah itu dia pakai ada entah itu dia sini kan sesuai kebutuhan. Ini kan kalau daerah 1 kan dia itu bakal ada sumur resapan ya. Bakal ada daerah 1 itu bakal ada perencanaan batu kali, itu pertama. Perencanaan batu kali, sebenarnya buram mungkin di soal lebih jelas. Terus sama dia bakal ada penyerap nih, saluran penyerapan atau kasarnya itu sebagai lubang serapan lah, bioborik. Sama di sini juga ada penduduk nih. Jadi nanti kita bakal ada itu Q3 nih, ada 3 Q kita bakal itu Q saluran, Q saluran buat penyerap itu sama Q buat penduduknya. Sementara untuk daerah 2 ini kita bakal menghitung Q saluran beton, terus ada kita ngitung Q kebutuhan arus industri itu 2 doang. Sekarang kira 3 karena ada 2 Q. Itu buat Q tambahan ya. Kalau Q yang standar itu pasti ada Q biasa, itu buat hitung. Jadi pertama kita ngitung I dulu nih. Jadi nilai I itu rumusnya R24 per 24 bisa kurung kali 24 per TC, maka 23. Nah, R24 itu sebenarnya udah kasih soal tadi yang R5 itu. R5 sama 24 sama aja. Itu nilainya 150 per 24 dikali 24. Di sini TC-nya nih. Jadi kita dapat TC-nya ini ya. 33,76 nih. Masukin nih TC-nya 33,76. Jangan lupa dibagi 60 karena dia satuannya dalam jam. Jadi 33,7 bagi 60 dapat hasil 76,31 mm per jam. Itu buat I-nya doang. Kemudian kita di sini juga bakal nyari sigma CA. Sigma C dikali dengan luasan. Jadi di sini karena C-nya tadi kita udah kasih tahu ya, untuk nilainya dapat 0,7, 0,7, 0,4 sama 0,8. Kita bakal nyari tahu nih ininya buat masing-masing daerah 1. Yang pertama ini kan 0,7 sama 0,175 itu kan buat badan jalan ya. Hitung nih badan jalan berapa. Hitung juga nih untuk bahu jalan. Kemudian hitung juga nih untuk daerah perumahan single family. Nah, untuk saluran sendiri kita nggak hitung karena kita nggak dikasih tahu buat luasan saluran sendiri itu berapa. Jadi kita ngitung cuma tiga komponen ini aja. Jadi dapat nih untuk perhitungannya dapat 2,73 hektar ya. Kemudian untuk A total nih, untuk luasan total dari seluruh luasan daerah 1, itu yang pertama 0,125 itu daerah luasannya badan jalan. Kemudian 0,0525 itu untuk luasan dari bahu jalan, sementara 0,475 itu luasan dari daerah perumahan single family. Kita gabung dapat 8,915 hektar. Kemudian untuk C rata-rata daerah 1 itu, kita rumusnya itu sigma CA dibagi dengan A total. Nah, masukin aja nih, sigma CA yang pertama kan dapat 2,73 nih. 2,73, terus dibagi sama A total 8,925, dapat 0,31. Kemudian setelah kita ngitung C rata-rata daerah 1, kita juga bakal ngitung CS. CS itu rumusnya 2 kali TC ditambah 2 TC tambah TD. Nah, karena TC ini tadi kita udah dikasih tahu dapat 33,76, berarti 2 kali 33,76 per 2 kali 33,76 ditambah dengan TD nih. TD kan tadi kan ini ya, saluran drainase TD tuh. Masukin tuh. Cara TD-nya 2,92, dapat 0,96. Itu buat nilai CS-nya. Maka ini dari ke 5 komponen dasar kita bakal hitung lagi nih. Yang pertama yang standar itu QS debit kawasan. Ini standar banget, maksudnya ini perhitungan yang paling wajib dilakukan. Karena apa? Karena ini bakal ngitung debit banjir kawasan. Untuk rumusnya itu sendiri dia rumusnya 0,0278 dikali CS dikali I dikali sigma CA. Nah, masuknya nih 0,00278 dikali dengan CSA. CSA tadi kan 0,96 kan? 0,96 kali dengan I-nya itu 76,31 dikali dengan sigma CA 2,3. Dapat hasilnya 0,35 meter. Kemudian di sini kan nah, perhitungan Q ini yang tadi ini loh, tadi saya maksud itu yang perhitungan ini berdasarkan ketentuan soal. Karena di soal itu kan dia ada perencanaan saluran batu kali. Maka ini kita mau bikin QSR atau Q debat sumur resapan. Kemudian juga di sini kan rencana di daerah 1 kan berdasarkan ketentuan soal juga dia dapat menyerap banjir 50%. Nah,
50% berarti di sini kita ada QRT nih, artinya Q limbah rumah tangga. Kemudian kita juga bakal ngitung ininya juga nih, penduduknya juga nih. Karena penduduknya kan di sini kan ini ya, ada 1.500 kakak dengan 4 orang dan kebutuhannya itu 125 liter per orang per hari. Di sini kita balikin. Jadi ini tuh buat apa sih, ini tuh buat sumur resapan. Ini buat sumur resapan. Ini untuk apa sih namanya? Limbah publik lah, limbah warga setempat. Nah, jadi nanti untuk ini nih buat QSS sumur resapan, karena di sini kan kita tahu ya kalau dapat menyerap baik dari 50% atau dapat sumur resapan dapat menyerap baik dari 50%, artinya berarti 50% dikali dengan Q5 nih, QS di atas. Jadi 50% kali QS dapat 0,5 kali Q5 dapat 0,78 meter kubik. Itu buat sumur resapannya. Sementara untuk QRT-nya atau Q tipe sumur resapan ini, jadi nanti di sini kan kita dikasih tahu ya kalau di sini kita tahu nih dulu nih 1.500 itu 900 300 itu dapat dari mana? Jadi dapat dari banyaknya kakak penduduk. Jadi kan dikasih tahu di soal bahwa penduduknya itu ada 1.500 kakak, atau nih 1.500 kakak. Nah, tiap kakak itu ada 4 orang, 500 kali 4. Terus 125 itu kebutuhan masing-masing orang. Kebutuhan masing-masing orang kan dia kan dalam kebutuhan liter ya. Kita ubah nih ke dalam bentuk meter kubik, makanya di sini kita kali 10 kali 3 kan per 8, karena dia satu hari sama dengan satu hari dia butuh 8 jam ya. 8 jam dikali dengan detik 3.600 dapat 0,00. Nah, jadi untuk keseluruhannya nih totalnya jadi QS ada QDE atau debit budget disalurkan itu sama aja QS nih, QS yang total semuanya QS dikurang dengan QSR, karena di sini kan ada debit disalurkan ya, artinya kurangi kan, karena ada mengalir terus diresapi ke tanah, artinya dikurangi dengan QSR tambah sama QRT atau Q dari debit limbah rumah tangga. Jadi QS minus QSR tambah QLRT dapat 0,5 dikurang 0,78 tambah 0,06 istilah 0,303 meter per detik. Itu perhitungan daerah 1 ya. Kira-kira untuk sampai perhitungan daerah 1 kira-kira jadi abang akan ketemu semua yang ditanyakan mengenai perhitungan, atau ada yang ingin diulangi mungkin kurang jelas. Oke, mungkin kalau Berarti tadi habis dapat TC-nya langsung ke sini atau? Kalau dapat TC yang terbesar, nanti kita langsung ke ini nih, langsung ke nyari rumus I, sigma CA, A total, C rata-rata, dan CS. Oke. Kemudian kita bakal hitung QS, QSR, QLRT, sama Q total. Oke, kalau nanya kita lanjut ke daerah 2 ya. Nah, jadi untuk daerah 2 sendiri itu untuk badan jalan sama bahu jalan kan dia kan nilainya sama ya untuk besarannya gitu loh. Jadi untuk daerah 2 ini kan dia nilai sama dari daerah 1 sama daerah 2. Jadi maka kita bakal skip hitungannya, karena hitungannya bakal sama. Jadi sini kita bakal hitung ini, kita bakal hitung daerah banjir, daerah industri ringan sama saluran drainase. Sama yang tadi kan daerah single family, kalau ini daerah industri ringan. Oke, yang pertama C-nya dulu nih. Untuk C-nya sendiri untuk daerah industri ringan itu didapat nih, di sini kan kalau tabel kan industri ringan itu dapat ya industri 0,5 sampai 0,8. Karena dia satu sebagai landai, kita ambil sebagai landai, maka kita pakai 0,5. Nah, untuk Ella sendiri, dia kan bentangnya kan 250 meter yang ke bawah dia. Ini 250 meter nih. 300. Kita pakai 250 karena lebar, kita lebar panjangnya. Kemudian untuk SA itu, karena saya dibilang tadi kan SA itu karena dia kondisinya landai, dia 1% dapat 0,01, maka di sini kita ulang hitung A nih. A ini sama dengan 250 kali 300. Buat luasan daerah 1 dapat 75.000 meter persegi atau 7,5 hektar. Nanti kita bakal hitung TI-nya nih. Kita masukkan nilai di atas 1,4 dikali dengan 250 dikalikan dengan 0,3 dikalikan dengan 0,5
0,01 pangkat minus 0,5 dalam kurung pangkat 0,47. Itu dapat 31,70 menit nih. Nah, dari perhitungan ini juga kan kita bisa lihat ini kan akumulatif dari jalan nih, antara bahu dan badan jalan itu 0,57. Sementara dari daerah industri ringan didapatkan dari 0,70. Artinya apa? Artinya kita pakai yang terbesar meskipun dua ini dikombinasi nilai besar waktu dalam menit, itu tetap aja nggak bisa mengalahkan daerah industri ringan. Artinya apa? Artinya kita akan menggunakan daerah industri ringan yang ini nih, sekitar 31,70 menit. Nah, kemudian untuk daerah industri ringan ini kita juga bakal ngitung saluran drainasenya. Drainasenya ini kan tadi bilang panjangnya ini 300 meter. Panjangnya daerah merah nih. Ini saluran drainasenya 300 meter. Jadi langsung aja 300 meter karena tadi Vmax izinnya itu Vmax izin 3 meter per detik, tinggal masukin TD-nya tuh L per 60 kali V 300 dibagi 60 kali 3 dapat 1,67 menit. Gitu. Nanti untuk nilai ini TC sama dengan TI tambah TD. TI-nya itu diserikan tadi 1,70 menit ditambah sama saluran drainasenya itu 1,67 menit, dapat 33,37 menit. Nah, karena kita dapatkan daerah industri ringan sama drainasenya, soalnya ini kita buat nih kayak yang tadi. Ada strip itu buat salurannya. 317 kan karena dari atas ya, industri ringan, dari bawah itu dari jalanan, karena kita pakai yang terbesar berarti 31,7 menit ditambah sama saluran 1,67 menit. Jadi satu total dapat 33,37 menit. Kemudian sama yang tadi juga ya, kita bakal ngitung I sigma CA atau total sama cara tata daerah 2 sama CS. Nah, sini kan kita kan R24 dengan 150 sama aja kita tadi itu untuk I-nya itu dapatnya 76,9 mili. Kemudian untuk sigma CA-nya itu karena dia masing-masing daerah punya nilai C sama A, ya akumulatif kayak tadi juga 0,7 kali luasan, nilai C kali luasan 2, nilai C 3 kali luasan daerah ketiga atau daerah industri. Dapat 3,84 hektar. Kemudian kita juga ngitung A total atau luas keseluruhan dari daerah yang kita tinjau, itu pertama luasan dari jalan, bahu jalan, kemudian dari daerah pabriknya. Itu dapat 7,65 hektar. Kemudian kita juga bakal ngitung cara tata daerah, itu rumus sigma CA per total sama tadi juga. Kita ngitungnya sigma CA itu kan 3,4 dibagi sama dengan A total itu 7,65 dapat 0,501. Kemudian untuk CS juga kita juga ngitung nih 2DC sampai 2DC tambah TD, masukin nilai TC tadi yang 3,37 per 2 kali 3,37 tambah 1,67 dapat 0,98. Nah, untuk perhitungan setelahnya nih, setelah kita ngitung I, sigma CA, total, sama CS, kita juga bakal ngitung nilai QS nih. QS ini bukan nilai standar tadi gitu. Nilai, apa namanya? Saya lupa, nilai debit banjir kawasan itu udah pasti wajib banget itu buat diisi. Itu sama kayak aja rumusan 0,00278 dikali dengan CS dikali dengan I dikali dengan sigma CA. Masukin yang tadi 0,078 dikali CSA itu dapat CSA 0,98. Masukin I-nya 6,9, masukin sigma CA-nya itu 3,84 atau sigma C 3,4 jadi 0,801 meter kubik. Untuk QSR kan di sini kan QS tadi sebelumnya kita ngitung QSR ya, itu Q untuk sumber resapan. Nah, karena di daerah 2 ini dia nggak bilang ada sumber resapan, artinya kita abaikan saja tuh nilai di sini 0. Jadi kita nggak ngitung sama sekali buat sumber resapannya. Kemudian juga di sini kan kita kan tadi kan kita juga ngitung Q limbah rumah tangganya. Jadi kita juga hitung juga nih Q limbah si industrinya ini loh. Jadi sebenarnya Q limbah industri itu konsep perhitungannya yang pertama itu kebutuhan dibagi dengan waktu. Kebutuhan industri ini kan dikatakan bahwa kebutuhannya itu kan 25 kubik ya. 25 kubik per hari per hektar. Nah, karena dia butuhnya ini ya, karena dia ini rumusnya kan 25 kubik itu kan buat penggunaannya. Setelah 7,65 itu dapat dari total luasannya. Jadi karena total luasan 7,65 langsung 7,65. Jadi kebutuhan dikalikan luasan dibagi dengan waktunya nih. Karena dia per hari sebesar 8 jam ya. Dia 8 jam dikalikan dengan 3.600 detik. Dapat 0,006 meter kubik per detik. Sementara untuk QF atau Q secara totalannya itu karena di sini kita ada QS kan yang mengalir dari QS ditambah dengan QU atau Q industri. Karena dia ngalih serapan berarti dikurangi 0 ya. Jadi 0,801 tambah 0,06 dapat 0,807 meter kubik per detik. Itu untuk perhitungan daerah 2 ya. Mungkin perhitungannya sama kayak daerah 1 tapi mungkin tidak memiliki kelengkapan yang selengkap yang ada daerah 1. Sebagai contoh kelengkapan sumber resapan tadi. Kalau daerah 1 punya sumber resapan, kalau daerah 2 itu nggak punya.
Kira-kira untuk daerah 2 ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada berarti sama kayak tadi ya, hitungan sama aja. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya nih, jadi karena perhitungan selanjutnya ini kita kan memakai TC terbesar ya, antara daerah 1 sama daerah 2. Nah, kita compare nih, TC daerah 1 kan di sini kan TC daerah 1 kan dia kan besarnya itu 33,76. Sementara TC daerah 2 itu besarnya cuma 33,7. Nah, 3376 sama 33,37 kan besar 3376 kan. Artinya kita memakai daerah 1 karena terbesar. Nah, setelah kita pakai TC terbesar, artinya kita juga mengikuti nilai-nilai yang ada disebut juga kayak nilai I, nilai CS, sama nilai sigma CA. Gitu loh. Kita pakai daerah-daerah, kita pakai nilai-nilai yang ada di daerah tersebut, daerah yang kita kategorikan sebagai nilai TC terbesar. Dari soal daerah 1 kan kita udah tahu kan kalau I-nya itu 76,31. 76,31 pas. Itu 76,31. Kemudian tuh CS-nya, sini CS-nya 0,96. Ini juga 0,96 juga. Kemudian untuk sigma CA-nya ini itu sigma CA itu ada pengacuan sendiri. Karena apa? Karena dia ada kumulatif sendiri. Ya, kalau sigma CA itu kan sama aja sih sigma C dikali dengan luasan kan. Karena luasan ini kita gabung nih, luasan 1 sama luasan 2. Jadi kita kumulatifkan juga nih. Jadi kan sigma CA1 kan di daerah 1 kan dapat 2,3 hektar ya. Sementara sigma CA2 itu kan didapat 3,84. Jadi digabung nih. 2,73 tambah 3,84 dapat 6,57. Itu untuk sigma CA-nya. Kemudian untuk Q5-nya ini kita ada rumusan nih. Rumus tadi kan 0,0278 dikalikan dengan 0,96 dikalikan 76,31 dikalikan dengan 6,57 ini. Kayak rumus tadi nih, CS kali I kali sigma CA. Dapat 1,373 meter per detik. Untuk QE-nya ini untuk Q secara debit air di saluran nih, itu total Q5 dikurang QSR tambah QRT tambah QLI. Jadi kan besaran yang tadi ya. Jadi Q5 kan kita kan pakai ini ya. Tadi kan Q5 kita kan pakai yang penjumlahan kan. Penjumlahan antara Q yang ini satu dengan yang setelahnya nih. Jadi 0,555 ditambah sama 0,801 nih dapat 1,337. Dikurangin sama QSR nih. QSR kan Q resapan daerah 1 kan. Karena dia daerah 1 punya, daerah 2 nggak ada, berarti kita pakai daerah 1 aja nih. 0,278 ditambah 0,026 atau limbah rumah tangga tambah 0,006. Itu dari limbah industri. Dapat total 1,004 meter kubik per detik. Gitu. Kira-kira gambar kayak gini ya. Jadi nanti ada 337, 373 turunan gitu. Jadi kita di sini 1,094. Konsepnya gambar-gambarnya sih. Kira-kira untuk dari soal nomor 4 ini, dari teman-teman, dari abang dan kakak, ada yang ditanyakan? Mengenai soal ini? Iya, boleh. Saya ulangi aja, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung atau keliru gitu dari soal nomor 4? Atau penjelasan saya terlalu cepat atau gimana? Abis ngitung bahu jalan itu apa sih tuh? Abis tuh maksudnya Biasa sih daerah apa nih? Bahu jalan. kan bahu jalan, habis itu daerah pemukiman single family. Ini maksudnya ngitung apa nih yang cek? Nah, kan kalau konsep gini ya, konsepnya ini kan jadi nggak berulang. Ini kan daerah 1, daerah 2. Nah, di sini kan jalan kan kasarnya. Nah, di sini kan kita kan bakal ada jalan ya. Kita bakal jalan hijau jalan. Iya. Jalan kan kita belah kan. Nanti kita bakal ngitung apa nih? Pertama kita bakal ngitung badan jalan. Badan jalan nih, badan jalan yang biru. Badan jalan kita juga bakal ngitung bahu jalan. Bahu jalan saya warnain tempatnya. Nah, antara bahu sama badan ini kan tetap satuan ya. Kita bisa disebut karena setelah dari badan jalan pasti akan tumpang ke bahu jalan gitu. Satu perhitungan. Nah, dari 2 ini kan akan dialirkan kemana? Ke saluran drainase yang perhitungan keempat nanti nih. Nah, dia bakal sini kan? Iya. Nah, begitu pula juga yang satu nih. Satu kan kita ngitung daerah single family nih. Nah, semua dari family ini nih, semua dari single family ini nih, segala limbahnya nih, limbah
dari single family-nya, limbah dari masing-masing keluarganya bisa kesaluran juga nih. Yang ini juga. Nah, jadi makanya tuh perhitungannya ya ini tambah ini. Nah, compare nih sama ini tambah sama ini. Sebenarnya sih perhitungannya compare ini ya. Ini kan statusnya kan sebagai TI ya. Ini TI. Soalnya ini TD nih. Kita compare TI-nya nih yang mana paling besar. Mana paling besar yang daerah 1 kita pakai daerah 1. Kan makanya kan TC itu kan TI tambah TD. Jadi yang daerah 1 ditambah dengan TD di sini. Karena di sini kita lihat bahwa TI daerah 1-nya lebih besar kemana-mana dibandingkan TI gabungan dari jalan sama bahu jalan. Jadi makanya perhitungan ada 4. Ada perhitungan yang di kotak ini. Kalau yang D-nya tuh? Yang D yang mana? TD. Yang habis daerah bawah. Habis daerah single family kan ada yang ngitung lagi tuh. Nah, saluran. Itu yang kemana tuh? Yang ke kiri ya? Ya, yang ini loh. Ini derase nih. Saluran derase. Kalau satu sendiri sebagai TD. Yang ke sini berarti ya? Ya, ke sini. Ya, betul. Ya. Oke. 10 meter. Makanya dari sini gabung ke sini. Nanti setelah dihitung lagi nilai Q-nya nih. Ini kan baru TI yang baru waktunya doang. Kan? Baru timing doang. Jadi kita hitung Q-nya berapa. Kira-kira dari abang dan kakak depan semua ada yang ditanyakan lagi kan? Apakah yang ditanyakan atau bingung atau penjelasan saya atau butuh penjelasan ulang lagi? Jelas toh. Oke, atau mungkin daripada ya mungkin kalau ada yang ditanyakan di satu-satu itu boleh ngecek. Oke, Vito. Oke, berarti kalau nggak tanya lagi mungkin saya sudahi dulu ya. Oke, saya stop share. Mungkin saya sih. Terima kasih Vito. Oke, makasih banyak. Makasih Vito. Makasih ya, Vito. Thank you Tok. Itu love you, Ma. Thank you, Tok.